warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan kita utamakan puji syukur yang tak terukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan beberapa nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat layak kehidupan, nikmat kecerdasan, dan lebih-lebihnya nikmat iman serta nikmat Islam. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan pada suri tauladan umat Islam, yakni baginda Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari jalan kejelekan menuju jalan kebaikan, yaitu inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Di sini saya Dalia Asifa Salsabila dari UPTS Negeri 138 Gresik akan menyampaikan kutub singkat dengan tema Ramadan dan kekuatan niat dalam beribadah. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan penuh ampunan dan bulan penuh keberkahan. Di bulan inilah umat Islam berlomba-lomba memperbanyak ibadah, mulai dari puasa, sholat tarawih, membaca Al-Quran, hingga bersedekah. Namun, ada satu hal yang sangat menentukan diterima atau tidaknya amal ibadah tersebut, yaitu niat. Dalam Islam, niat memiliki kedudukan yang sangat penting. Niat adalah tujuan dan kesungguhan hati dalam melakukan suatu amal. Ibadah yang dilakukan tanpa niat yang benar bisa kehilangan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum memperbanyak amal di bulan Ramadan, yang harus kita perbaiki adalah niat kita. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi Inna ma'al a'malu binniyat wa inna ma'al likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini mengajarkan kita bahwa besar atau kecilnya pahala ibadah tidak ditentukan oleh banyaknya amal, tetapi oleh keikhlasan niat di dalam hati kita. Puasa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus saja, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat semata-mata untuk menaati perintahnya. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan tujuan utama manusia diciptakan melalui firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa seluruh aktivitas hidup umat muslim seharusnya bernilai ibadah jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, kesempatan dibuka secara luas. Aktivitas sederhana seperti belajar, bekerja, membantu orang tua, bahkan menahan amarah saja bisa bernilai ibadah jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala disertai dengan niat yang ikhlas. Namun, dalam kenyataannya, seringkali niat kita tercampur dengan hal-hal duniawi. Kita beribadah karena kebiasaan, karena takut dicela orang lain, atau hanya karena ingin dipuji. Jika niat seperti ini dibiarkan terus-menerus, ibadah yang kita lakukan bisa kehilangan keberkahannya. Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita selalu menjaga keikhlasan dalam beramal. Ibadah yang ikhlas akan membantu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menenangkan hati, dan juga membentuk pribadi yang lebih bertakwa. Sebaliknya, ibadah tanpa niat yang lurus hanya akan melelahkan jasad tanpa memberikan dampak pada hati. Oleh karena itu, Ramadan adalah waktu terbaik untuk meluruskan niat. Setiap sahur kita niatkan sebagai bentuk kekuatan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap sholat dan bacaan Al-Quran kita niatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang benar, ibadah yang terasa berat akan jadi semakin ringan. Ibadah yang sederhana akan bernilai besar. Dan Ramadan akan benar-benar menjadi sarana untuk memperbaiki diri serta mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kultum dari saya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa termotivasi dan menjadi pengingat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.